wabarakatuh. Selamat datang di podcast Islam Ulil Albab. Aku Agni Salma Kinanti. Hari ini kita akan bahas tentang salah satu tokoh sejarah Islam di Indonesia, yaitu Sunan Kalijaga. Buat yang belum tahu siapa beliau, nanti kita akan kupas tuntas bersama 3 teman saya, yaitu ada Rizky Intan, Siva Nurul, dan Salma Latifah Susmana. Halo semua. Oke, tanpa nunggu lama lagi, kita mulai ya. Sunan Kalijaga tuh siapa sih? Kak Rizky boleh dong diceritain di sini. Tentu. Jadi, Sunan Kalijaga lahir sekitar tahun 1450 Masehi dengan nama asli Raden Syahid. Ayahnya adalah Raden Arya Latikta. Ayahnya tuh seorang adipati Tuban dan ibunya Nawangrum. Meskipun dia anak dari seorang pejabat, Raden Syahid lebih suka bergaul dengan rakyat biasa. Nah, karena sering lihat pejabat yang korup, dia suka ngambil harta mereka buat dibagiin ke orang miskin. Gara-gara itu, dia diusir sama ayahnya dan tinggal di hutan dengan julukan Lokajaya. Wah, kayak Robin Hood ya. Terus apa yang bikin beliau berubah? Siva ceritain dong. Nah, ini seru banget. Jadi, suatu hari Raden Syahid coba merampas tongkat Sunan Bonang yang berdaun emas. Sunan Bonang bilang kalau tindakan Raden Syahid itu ibarat berwudu pakai air kencing. Niatnya baik, tapi caranya salah. Sunan Bonang akan menunjukkan mukjizat dengan mengubah pohon aren jadi emas. Dari situ Raden Syahid sadar dan nyesel. Terus dia belajar sama Sunan Bonang sampai akhirnya jadi anggota Wali Songo dan dikenal sebagai Sunan Kalijaga. Wah, betul juga. Percuma kalau berniat baik, tapi caranya salah. Sunan Kalijaga juga keren banget perubahannya. Salma, gimana sih karakter Sunan Kalijaga ini? Sunan Kalijaga tuh tekun, istiqomah, dan toleran banget. Kreativitasnya juga tinggi, terutama dalam seni. Dia suka banget bikin tembang-tembang buat dakwah, dan dia berani melawan ketidakadilan. Kayak waktu dia ngambil harta pejabat korup buat dibagiin ke rakyat miskin. Kreatif dan pemberani ya beliau nih. Soal dakwahnya, Sunan Kalijaga punya cara unik nih. Rizky boleh dong ceritain? Boleh, jadi gini. Sunan Kalijaga pakai seni dan budaya lokal buat dakwah. Contohnya wayang kulit. Dia ubah cerita dewa-dewa Hindu jadi cerita yang mengandung nilai-nilai Islam. Terus dia juga bikin tembang kayak Lir Ilir dan Rumekso Ing Wengi yang pesannya Islami banget. Musik jadi media dakwah yang gampang diterima oleh masyarakat. Wah, benar-benar kreatif banget. Berkat beliau, belajar Islam jadi lebih mudah karena pakai seni dan budaya masyarakat lokal. Nah, lanjut Siva, gimana pendekatan Sunan Kalijaga terhadap tradisi lokal? Sunan Kalijaga sangat menghormati tradisi dan budaya lokal. Dia nggak maksa orang buat tinggalin tradisi mereka, tapi mengislamkan tradisi itu biar sesuai ajaran Islam. Dia keliling dari satu tempat ke tempat lain dan cukup dengan 2 kalimat syahadat tanpa biaya. Warga bisa mengundangnya. Luar biasa ya Sunan Kalijaga ini. Terakhir nih, Salma, tentang aspek sosial dan edukasi dalam dakwah Sunan Kalijaga. Bisa diceritain nggak maksudnya gimana? Sunan Kalijaga gak cuma dakwah lewat seni, tapi juga interaksi sosial. Dia peduli banget sama kesejahteraan rakyat kecil dan selalu bantu mereka. Dia juga desain pakaian dan alat dakwah yang bikin masyarakat lebih mudah mengerti dan amalin ajaran Islam. Keren banget ya Sunan Kalijaga ini. Oh iya Salma, boleh nggak ceritain tentang akhir hayatnya Sunan Kalijaga? Sunan Kalijaga wafat dan dimakamkan di Desa Kadilangu, Kota Demak. Usia dan tahun wafatnya nggak pasti, tapi beliau hidup lama banget dan ngalamin 3 zaman, yaitu masa Majapahit, era Kesultanan Demak, Kesultanan Majapahit, dan era Mataram Islam. Metode dakwahnya yang unik dan inklusif bikin dia ninggalin warisan budaya yang kaya dan inspiratif. Thank you banget nih buat Rizky, Siva, dan Salma atas sharingnya. Sama-sama. Semoga cerita tentang Sunan Kalijaga menginspirasi kita semua ya. Makasih juga buat kalian yang udah dengerin podcast Islam Ulil Albab ini. Sampai ketemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.